melaporkan langsung dari studio promosi kesehatan RSUD Pamengpeuk Provinsi Jawa Barat. Talkshow kesehatan untuk kita semua. Halo selamat pagi wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut, ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube RSUD Pamengpeuk. Wargi, pernah nggak sih mengalami gigi berlubang, kemudian terasa ngilu, gigi terasa sensitif pada makanan dan minuman dingin, atau rasa sakit menjalar ke telinga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Ternyata kita nggak sendirian loh. Rasa sakit akibat karies atau gigi berlubang ini ternyata dialami oleh 3,5 miliar penduduk di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, masalah kesehatan gigi mulut yang dialami ini seringkali diabaikan dan tidak ditangani tepat waktu sehingga mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Pagi ini kita akan bahas dalam talkshow kesehatan dengan judul Karies, si gigi berlubang yang sering diremehkan, bersama dengan narasumber kita, Dr. Gigi Nurwidya Damayanti. Assalamualaikum dok, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah dok. Semoga wargi yang ada di rumah juga selalu ada dalam keadaan sehat. Dan kalau sedang sakit, segera diberikan kesembuhan. Dok Wi, terima kasih nih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk membahas lebih dalam tentang topik karies di dalam talk show ini. Untuk itu, bagi wargi yang ingin bertanya kepada Dr. Nurwi, bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut. Baik dok, kita penasaran nih gimana karies bisa dialami oleh 3,5 miliar orang di dunia, kan banyak banget tuh ya. Dan kalau kita baca pada laman Kemenkes dikatakan bahwa prevalensi karies ini mencapai 57,6%, yang artinya lebih dari 140 juta orang di Indonesia mengalami karies. Nah, sebenarnya karies itu apa sih dok, sampai bisa dialami hampir setengah dari populasi penduduk di Indonesia? Ya, Rai dan para wargi RSUD Pamengpeuk Garut atau sekitarnya. Jadi karies itu adalah salah satu penyakit gigi ya, penyakit jaringan keras gigi yang terjadi pada jaringan keras gigi yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, bakterinya ini dia mengeluarkan asam yang menyebabkan kita bilangnya demineralisasi atau jadi kayak terkikis gitu lapisan giginya. Nah, akhirnya jadilah gigi berlubang seperti itu. Dari utamanya dari bakteri ya dok ya. Betul, Utamanya. jadi sebenarnya ada 4 faktor sih. Jadi sisa makanan yang tidak terbersihkan, glukosa gitu ya, kemudian mengendap, terus ada bakteri di dalam mulut kita. Nah, bakteri bertemu dengan si gula atau sisa makanan yang tidak terbersihkan itu akan mengeluarkan asam. Nah, pada kondisi asam inilah akhirnya si lapisan gigi mengalami demineralisasi atau meluruh atau mengikis. Akhirnya lapisan keluar giginya terkikis gitu, dan akhirnya kita sebut dia sebagai gigi berlubang. Untuk gigi berlubang sendiri kan tadi lapisannya meluruh ya, jadi lunak gitu dok. Nah, awalnya tuh kan pasti kecil dulu, dia nggak langsung besar. Nah, kita tuh kadang suka nggak ngeh gitu dok, cuma ada setitik warna hitam misalnya. Apa itu udah tergolong termasuk ke dalam karies kah? Atau hanya pewarnaan saja? Apa sih yang harus kita lakukan biar kita tuh tahu, oh ini tuh gejala awal karies gitu. Karena seringkali ditemukan udah sakit, udah giginya lubang besar gitu. Nah, betul. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih. Jadi gigi kita itu ada namanya 3 lapisan. Ada lapisan terluar, itu namanya kita sebut sebagai email. Yang kedua adalah lapisan dentin, dan yang paling dalam itu namanya lapisan pulpa. Jadi nggak mungkin seperti tadi Teh Rai bilang ya, bahwa nggak mungkin langsung tiba-tiba giginya langsung besar, langsung sakit gitu. Pasti ada tanda-tandanya. Nah, kalau misalnya tanda-tandanya yang pertama kita bilangnya bisa white spot. Jadi kayak giginya itu berbentuk kayak warnanya kayak keputihan, kemudian lama-kelamaan jadi warna coklat. Nah, akhirnya jadi berlubang. Nah, ciri-cirinya apa sih? Kalau secara kasat mata sih yang tadi ya, mulai terjadi perubahan warna. Paling kelihatan sih kalau udah bentuknya coklat. Jadi kalau gigi kita itu kan kita nyebutnya ada fisur-fisur, ada
nggak mulus banget ya gigi kita itu. Kalau misalnya kita lihat gigi kita itu nggak mulus banget, tapi dia tuh kayak ada cekukan-cekukan. Nah, dimulai dari cekukan yang itu biasanya hitam-hitam. Nah, itu sudah mulai terjadi proses gigi berlubang pada lapisan yang terluar tadi yang namanya email. Nah, terus didiemin nih, kita nggak ngeh. Di situ memang kita kadang-kadang belum ada gejala ya, itu baru kelihatannya aja, baru oh ada garis-garis hitam nih gitu, belum merasakan ada linu-linu. Nah, kemudian kita biarkan, tidak diperiksa, tidak karena tidak ada keluhan tadi ya. Akhirnya makin lama makin dalam, masuklah namanya ke lapisan yang kedua, lapisan dentin. Nah, di lapisan dentin ini ada yang namanya serabut-serabut saraf. Nah, jadi mulai tuh kalau misalnya lapisan lubangnya udah sampai yang kedua, itu mulai ada linu-linu. Kayak misalnya kita kan minum nih, kena air dingin langsung ngilu. Atau misalnya kita paling gampang naik motor kena angin dikit udah mulai ngilu. Nah, itu juga itu berarti sudah masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Nah, kadang-kadang orang, ah ya udahlah cuma ngilu-ngilu doang, didiemin nih, nggak diapa-apain. Akhirnya masuklah lapisan yang paling dalam, yang namanya lapisan pulpa tadi. Nah, di situ semua serabut saraf, kemudian mulai terjadi apa ya lapisan paling dalam itu yang bikinnya akhirnya jadi giginya nyut-nyutan. Nah, itu udah berarti udah termasuk penyakit yang lebih lanjut. Udah mulai misalnya mau tidur sakit, lagi nggak ngapa-ngapain sakit. Nah, itu berarti udah masuk lapisan yang paling dalam. Jadi kalau misalnya kita udah mulai ngilu-ngilu dikit nih, jadi jangan dibiarin, langsung periksa ke dokter gigi untuk melihat sebenarnya perlu dilakukan penambahan atau tidak. Gitu. Jadi untuk gejalanya macam-macam ya dok, tergantung tingkat keparahan dan tadi bakterinya udah sampai mana nih, karena giginya tadi ada lapisan-lapisan itu ya. Kalau di lapisan pertama udah kelihatan ada warna yang berubah, sebaiknya diperiksain gitu boleh dok, udah bisa dilakukan tindakan. Boleh banget. Biasanya kalau misalnya masih kecil banget, kita nyebutnya adalah fissure sealant. Kalau misalnya udah lapisan yang kedua dentin tadi, kita masih bisa dengan penambalan sewarna gigi. Nah, PR-nya tuh kalau udah masuk lapisan yang paling dalam tuh, jadi udah harus bolak-balik ceritanya ke dokter giginya nggak bisa sekali kunjungan gitu. Oke. Dok, mau nanya nih, di kalangan kita kan di masyarakat tuh banyak beredar katanya, entah mitos atau enggak ya dok, ini tolong konfirmasi, kalau air liur yang kental itu lebih cepat membuat karies daripada yang air liurnya cair gitu kan, karena konsistensinya beda-beda ya dok tiap orang. Nah itu bener nggak sih pernyataan itu? Ada benernya juga sih kenapa lebih cepat menyebabkan karies gitu, karena sebenarnya fungsi dari air liur itu adalah self cleansing. Jadi self cleansing membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Nah, otomatis kalau misalnya terlalu kental gitu ya, self cleansingnya jadi nggak bagus. Karena nggak bagus, sehingga sisa makanan lebih lama, lebih sulit gitu ya untuk dibersihkan secara mandiri, akhirnya lebih mudah gigi berlubang kayak gitu. Jadi itu sih faktornya. Tapi kalau misalnya kalaupun dia kental tapi sikat giginya bagus, sesuai waktunya sesuai, kemudian caranya juga tepat, harusnya sih nggak masalah gitu. Cuma itu memang memperparah gitu. Jadi lebih rentan lah, risikonya lebih tinggi betul. Tapi kalau misalnya cara membersihkan giginya baik, ya tentu saja itu nggak masalah. Utamanya tetap Jadi hanya salah kondisi satu giginya ya dok. Gigi sama mulutnya kalau bersih dia akan terawat tentunya, meskipun kondisi air liurnya kental begitu. faktor. Ya. Jadi Oke. itu faktor resikonya memang lebih tinggi, lebih rentan, tapi itu bisa dicegah, masih tetap bisa dicegah. Oke, bisa dicegah karena nggak bisa dirubah ya dok, kalau konsistensi saliva orang kan macem-macem ya. Ya, untuk gejala-gejala tadi dok, tiap orang itu kan beda-beda tergantung jenis keparahannya, terus kedalamannya juga. Nah, seringkali kalau orang tuh kan, termasuk saya nih, nggak peduli kalau kayaknya nanti juga sembuh gitu karena sakitnya hilang timbul ya dok ya. Tahu-tahu giginya habis, terus harus dicabut begitu. Setelah dicabut juga ternyata masih ada ya dampak yang ditimbulkan nih dok. Apa aja sih selain dari
perawatan biayanya juga pasti beda-beda ya dok ya. Nah untuk dampak kesehatan selanjutnya apa dok yang diakibatkan karena tidak mengobati karies dari awal? Ya, sebenarnya banyak ya bisa kemana-mana. Kalau namanya gigi berlubang, itu kan berarti ada keterlibatan bakteri di sana. Kalau misalnya udah didiemin, akhirnya masuk ke lapisan pulpa tadi yang paling dalam, kemudian masuk ke ujung akar, akhirnya jadi bernanah, kita sebutnya sebagai abses gitu ya. Otomatis kan di dalam situ ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh kita. Makanya kenapa ada yang ke jantung, ada yang ke paru, ada yang ke otak. Eh, oh itu mungkin coba giginya diperiksa. Misalnya setelah diperiksa ya, karena memang ternyata si bakteri dalam mulut itu bisa kemana-mana. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada gigi berlubang ya perlu dilakukan perawatan, entah itu masih bisa dilakukan penambalan kita tambal. Kalau memang tidak bisa ya mau nggak mau akhirnya harus kita cabut gitu. Oke, kondisi seperti apa sih dok yang membedakan gigi ini harus dicabut atau masih bisa ditambal? Kalau yang kita bisa lihat pembedanya tuh apa ya dok? Dari kerusakan jaringannya, kalau memang sudah terlalu luas, berarti harus kita cabut. Kalau memang masih bisa mengakomodir tambalan, biasanya akan kita tambal. Jadi dari luas kerusakan si giginya. Harus diperiksain dulu ya biar tahu nih tindakannya bisa ditambal kah, dipertahankan atau harus dicabut begitu. Nah dok, terkait cabut-cabut gigi nih banyak juga kan orang yang nggak mau berobat nih karena takut kalau dicabut tuh mitosnya ngaruh kemana-mana nih termasuk ke mata katanya. Ada juga berita-berita yang kalau dicabut tuh nanti nggak bisa lihat katanya gitu. Benar nggak sih dok? Itu mitos ya. Itu mitos karena sebenarnya nggak berhubungan langsung ya antara pencabutan gigi dengan saraf mata. Cuma mungkin kalau misalnya udah tadi yang saya bilang kalau didiemin terlalu lama, akhirnya jadi abses. Nah itu kan bakterinya bisa kemana-mana. Nah salah satunya ya bisa juga ke mata gitu. Tapi tidak secara langsung akhirnya dicabut jadi buta itu enggak. Tapi karena emang kerusakan giginya sudah parah, akhirnya bakterinya yang tadi saya bilang kemana-mana gitu. Jadi aman. Aman ya. Tuh tidak benar wargi. Jadi cabut gigi tidak menyebabkan buta ya dok ya. Bukan karena tindakannya. Nah selanjutnya dok. Untuk dampak-dampak yang tadi kita yang dijelaskan sama dokter nih. Apa sih hal-hal yang harus dilakukan? Perawatan di rumah, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak terjadi karies atau meminimalisir dampak dari terjadinya karies ini. Mungkin harus sadar dulu ya, maksudnya kita sebagai manusia ada gigi, jadi jangan diremehkan lah istilahnya kesehatan gigi dan mulut itu. Yang paling mudah, yang paling gampang dilakukan adalah yang pertama adalah menyikat gigi. Nah, menyikat gigi ini sehari 2 kali, Teh Rai. 2 kalinya itu pagi-pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Karena kita tahu ya di nyanyi juga kan 2 kalinya itu pada saat mandi gitu ya rata-rata orang-orang. Nah itu harus diubah nih dari sekarang, kebiasaan menyikat gigi harus kita ubah. 2 kalinya itu kapan? Pagi-pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Jadi kenapa pagi-pagi setelah sarapan? Jadi kan kondisi kita pada saat bangun tuh udah bersih ya sebenarnya karena malam itu udah sikat gigi. Nah kita sarapan, setelah sarapan baru habis itu sikat gigi dan malam sebelum tidur. Itu yang pertama. Yang kedua yang gak kalah penting lagi adalah itu berkunjung ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Supaya apa? Supaya ya itu tadi kadang kita nggak ngeh ya, tahu-tahu giginya udah lubang aja. Nah, dokter gigi akan memeriksa tuh satu persatu giginya. Apakah ada yang berlubang, apakah ada karang gigi, ataukah ada kondisi lain yang meningkatkan faktor resiko tadi ya kayak tadi misalnya oh ini salivanya kental nih berarti nanti dokter giginya pasti akan ngasih edukasi gimana supaya si faktor resiko tadi itu tidak menyebabkan gigi berlubang gitu. Itu penting. Dan yang berikutnya kenapa kita wajib ke dokter gigi supaya tadi karena
menekan biaya gitu. Kita tahu sendiri ya bahwa biaya ke dokter gigi itu memang tidak murah gitu. Mungkin itu salah satu juga yang bikin orang malas untuk ke dokter gigi. Nah, supaya nggak mahal, jadi memang harus dari dini, dari awal 6 bulan sekali cek aja supaya tidak ada penyakit yang lebih lanjut. Karena semakin lebih lanjut akan semakin mahal biayanya gitu. Dan jangan kira pada saat dicabut, setelah dicabut masalah selesai, tidak. Apabila dilakukan pencabutan, justru gigi-gigi lainnya juga akan berpengaruh. Nanti ada gigi bolong yang baru, posisi gigi jadi berubah, kita lebih sulit lagi untuk menyikat gigi. Nanti dicabut lagi, semakin banyak gigi yang dicabut, bikin gigi turunan, itu juga tidak murah gitu. Jadi memang harus terdeteksi secara dini. Secara dininya gimana? Ya datanglah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Seperti itu. Itu sih mungkin 2 hal yang paling penting. Yang lainnya ya kita mengurangi makanan yang manis, kita melengkapi makanan-makanan yang memang baik untuk kesehatan gigi. Seperti itu. Tadi ada 3 ya dok ya, yang utama sikat gigi waktunya harus sesuai. Tadi 2 kalinya itu setelah sarapan dan sebelum tidur, bukan saat mandi pagi dan sore ya. Lalu kontrol ke dokter gigi agar menekan biaya perawatannya, karena semakin lama, semakin didiamkan, biaya perawatannya juga akan semakin tinggi. Nah, dok, kalau tadi waktu sikat gigi nih, kan ada satu pagi-pagi setelah sarapan. Boleh nggak sih kalau setelah sarapan langsung gosok gigi? Apa sebaiknya ditunggu dulu? Ditunggunya berapa lama gitu? Lalu apa pengaruhnya ke gigi kita kalau langsung dan ditunggu dulu gitu, dok? Jadi kalau setelah sarapan itu baiknya sih minimal 30 menit ya. 30 menit setelah sarapan. Kenapa? Karena pada saat kita makan otomatis kondisi mulut kita itu asam. Nah, pada saat tadi seperti yang saya bilang di awal ya, kalau kondisinya asam berarti dia akan mudah untuk mengikis lapisan gigi. Jadi ditunggu dulu sampai kenapa nunggu 30 menit supaya kondisi mulut kita tuh netral, sehingga setelah itu baru bisa kita sikat gigi. Kalau misalnya langsung justru malah akan kondisi asam terus disikat otomatis jadi malah jadi mengikis giginya gitu. Oke. Jadi jangan buru-buru ya dok sarapannya. Setelah sarapan, nunggu dulu, baru gosok gigi. Tunggu selama 30 menit nih wargi. Jangan buru-buru sikat giginya. Nah, untuk caranya dok, sikat gigi itu gimana sih? Kan kita selama ini ya sikat gigi asal nempel aja gitu. Terus pasta giginya juga suka banyak karena tujuannya pengen bersih. Itu bener nggak sih dok? Atau ada ukurannya kah yang tepat untuk menyikat gigi? Pasta giginya seberapa besar? Lalu caranya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk cara dan sikat tadi pasta gigi ya odol, nah itu disesuaikan dengan usia sih. Kalau misalnya masih kecil itu biasanya kayak sebiji beras gitu, sedikit sekali gitu. Kalau misalnya semakin tinggi, semakin besar, kalau dewasa itu cukup sebiji jagung gitu, nggak perlu penuh sesikat gigi diisi semua, itu nggak perlu. Cukup sebiji jagung juga itu juga udah cukup. Kalau untuk caranya, kalau untuk anak-anak mungkin lebih mudah, dia bulat-bulat ya, kayak putar-putar bulat-bulat di seluruh bagian depan. Kemudian kalau misalnya untuk dewasa bisa atas bawah. Yang penting nggak maju mundur. Kalau maju mundur justru malah merusak gusi. Sebenarnya yang paling penting sih yaitu kita membersihkan semua bagian gigi. Jangan lupa ada 3 bagian nih di gigi tuh, ada bagian depan, kemudian bagian permukaan kunyah. Nah, yang suka kelewat itu bagian dalam. Bagian dalam gigi itu, kalau yang bawah berarti yang dekat lidah, kalau yang atas itu yang dekat langit-langit. Itu kadang-kadang yang suka lupa. Jadi pertama kita bersihkan dulu bagian depannya, bisa bulat-bulat boleh, mau atas bawah juga boleh. Setelah bagian luarnya sudah terbersihkan, kemudian bagian permukaan kunyahnya. Nah, permukaan kunyah boleh itu depan belakang semua bagian. Semua sisi maksudnya. Kemudian setelah permukaan kunyah jangan lupa yang tadi saya bilang bagian dalamnya. Bagian dalam itu yang dekat langit-langit dan dekat lidah. Itu boleh dicongkel-congkel caranya. Jadi dicongkil, bagian depan juga dicongkil, bagian atas, bagian bawah, semua bagian terbersihkan. Nah, setelah semua bagian gigi terbersihkan, jangan lupa kita juga ada yang namanya lidah.
Nah, kadang-kadang kita makan, jadi lidah itu kayak karpet ya, istilahnya kayak berdebu gitu. Nah, kita boleh usap sekali bagian lidahnya. Setelah itu boleh berkumur-kumur cukup sekali aja. Seperti itu. Kumurnya cukup sekali aja dok, nggak usah berkali-kali gitu sampai rasa pasta giginya hilang. Sekali sudah cukup. Satu kali saja sudah cukup. Ya dok, untuk tadi cara sikat giginya kan udah dijelaskan, terus akses menyikat untuk bagian dalam itu kan agak susah ya dok, karena dia kehalang lidah, kemudian posisinya juga di dalam. Nah, untuk memudahkan akses menyikatnya itu ada nggak sih dok ukuran sikat gigi atau bulu sikat yang seperti apa yang baiknya kita gunakan biar gampang gitu dok? Sebenarnya nggak ada yang khusus sih ya, maksudnya harus bulu sikatnya seperti apa. Cuma lebih baik mungkin yang bagian ujungnya meruncing gitu. Karena kenapa ya tadi untuk memudahkan akses ke gigi yang paling belakang. Kalaupun misalnya memang tidak bisa, kita bisa bantu sama tangan kita. Jadi kita buka bagian pipi kita, kemudian kita sikat. Kita bagian buka pipi kita sikat kayak gitu untuk bagian ujung-ujung. Tapi lebih memudahkan lagi itu tadi pilih sikat gigi yang ujungnya rada lancip sehingga bisa sampai ke belakang dan dibantu sama jari kita untuk menarik menarik pipi gitu. Bisa dibantu tangan sebelahnya ya untuk memudahkan mencapai area-area yang dalam. Nih dok, sering juga banyak pertanyaan tentang sikat gigi yang elektrik tuh kan dia muter-muter sendiri ya. Lebih gampang kayaknya pakainya itu lebih baikkah atau sebenarnya sama aja dengan sikat gigi yang manual yang kita gerakan? Sebenarnya sama aja sih. Yang penting tadi kalau saya sih prinsipnya adalah semua bagian terbersihkan dengan baik. Mau secara manual, mau secara elektrik itu nggak masalah, itu boleh. Boleh. Cuma elektrik mungkin hanya memudahkan saja ya. Terus kan bentuknya dia bulat dan kecil ya. Iya. Gitu. Jadi itu memang lebih memudahkan. Cuma tidak harus pakai itu juga. Dengan cara yang manual itu juga bisa. Aman masih bisa. Sikat gigi yang manual juga sama efektifnya untuk membersihkan, yang penting caranya ya dok ya. Tuh, untuk selanjutnya nih dok, banyak pertanyaan juga tentang gigi susu dan gigi tetap. Katanya kalau gigi susu tuh nggak usah terlalu dirawat juga nggak apa-apa karena nanti digantikan gigi tetap gitu. Bener nggak sih dok? Karena dia kan umurnya juga tidak selama gigi tetap begitu. Nah, ini juga nih yang harus kita pahami untuk para ibu dan calon orang tua di luar sana. Memang gigi susu itu ada masanya gitu ya, akan berganti dengan gigi tetap. Tapi namanya anak itu kan golden age ya. Jadi sama kalau misalnya anak sakit gigi yang dirasakan sama orang dewasa sama. Nah, enaknya sakit gigi teh Hai, kalau sakit gigi gimana, enak nggak teh? Enggak dong, nggak bisa tidur dok. Nah, sama anak-anak juga kalau mengalami sakit gigi otomatis kan dia juga jadinya nggak mau makan ya. Nah, kalau nggak mau makan terus gimana gizinya, gimana perkembangannya? Kan kita mau anak kita pintar, kita mau anak kita tumbuh kembangnya baik. Otomatis giginya juga harus baik. Kalau giginya baik, giginya sehat, makannya juga pasti akan baik. Makannya baik, gizinya baik, perkembangannya baik. Gitu. Jadi jangan disepelekan. Justru gigian anak itu harus dari dini, kalau bisa mungkin dari umur 1 tahun itu sudah boleh diperkenalkan dengan dokter gigi supaya nggak ada rasa takut juga. Mungkin salah satu orang-orang juga nggak mau ke dokter gigi, takut sama suasananya, takut sama alat-alatnya. Nah, kalau misalnya kita punya anak, boleh dari mulai usia 1 tahun boleh diperkenalkan dengan dokter gigi. Dilihat kan giginya masih sedikit dok, ya nggak apa-apa supaya membangun kepercayaan gitu antara anak dengan dokter, melihat suasananya juga nantinya nggak asing, melihat dokter gigi juga tidak takut gitu. Jadi pada saat melakukan perawatan gitu, nah anak-anak nggak akan takut gitu, udah kenal lah sama dokter giginya. Jadi secara dini itu tadi ya, mulai dari 1 tahun itu boleh dibawa ke dokter gigi supaya kita bisa melihat nih, oh ini kayaknya
rentan nih terjadinya karies. Nah, kita bisa cegah gitu. Jadi dari awal, dari kecil sudah harus diperkenalkan dengan dokter gigi. Gitu kan, Rai. Jadi sangat penting ya Hmm. gigi anak itu karena berhubungan langsung dengan proses tumbuh kembang dari si anak. Oke, jadi ke dokter tuh nggak mesti harus ada keluhan aja ya dok. Boleh tuh kalau nggak ngerasain sakit, linu, tetap boleh periksa ya. Termasuk anak kecil yang giginya juga baru sedikit nggak apa-apa ya dok ya. Iya, supaya nanti gigi anaknya bisa terkontrol sama kitanya gitu. Nggak ada gigi berlubang, nggak ada cerita gigi berlubang. Gitu. Baik. Selanjutnya nih dok, banyak daftar pertanyaan nih. Sambil nunggu pertanyaan yang ada di Instagram, juga beberapa sudah masuk. Selanjutnya pertanyaan tentang air garam nih dok. Betul nggak sih kalau berkumur dengan air garam dapat mengurangi rasa sakit gigi? Air garam ya, air garam itu memang dia punya sifat antibakteri. Nah, sedangkan gigi berlubang itu ada keterlibatan bakteri ya di dalamnya. Jadi memang kalau awal-awal itu bisa efektif. Tapi kalau misalnya setiap sakit gigi terus kumur-kumur air garam ya lama-kelamaan juga nggak akan efektif. Jadi itu hanya pertolongan awal gitu. Pertolongan awal pada saat misalnya giginya lagi nyut-nyutan banget boleh kumur air garam. Tapi setelah itu ya memang harus langsung diperiksakan ke dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang lebih gitu. Itu hanya awal saja itu bisa. Ya, itu untuk mengatasi secara sederhana dan apa ya, sementara ya dok ya, tetap perawatannya harus sama dokter gigi. Boleh tuh datengin fasilitas kesehatan terdekat, ketemu dokter giginya, giginya dirawat. Lalu dokter, untuk sisa makanan nih seringkali kalau kita makan nih kan suka nyangkut-nyangkut ya, terutama kalau makan daging gitu. Banyak yang cara mengeluarkannya tuh dengan tusuk gigi. Dia kan cenderung besar ukurannya begitu ya dok ya. Dia ngerusak gusi nggak sih atau aman-aman aja sebetulnya? Atau ada alat lain kah untuk membersihkan gigi selain sikat gigi? Ya, kalau bisa sih dihindari ya penggunaan tusuk gigi karena itu merusak gusi. Jadi kan gusi itu antara gigi dengan gigi ada tuh segitiga-segitiga. Nah, itu biasanya merusak bagian situnya. Semakin lama kalau kita semakin sering otomatis si gusi yang segitiga itu jadi makin turun. Akhirnya malah lebih mudah lagi sih sisa makanan buat nyelap gitu. Jadi kalau misalnya ada makanan yang terselap bisa pertama bisa sikat gigi, kumur-kumur dulu. Kalau misalnya kumur-kumur nggak mempan, itu bisa pakai alat bantu namanya benang gigi. Nah, bisa dibantu sama benang gigi atau ya, sikat gigi, benang gigi. Kalau misalnya itu harusnya sih aman sih dengan dua hal itu. Kayak dengan Jadi benang jangan gigi. pakai, jadi jangan pakai tusuk gigi karena justru kalau tusuk gigi malah makin dalam, sisi sama makanannya malah makin nggak kebersihkan, malah makin bermasalah nanti si gusinya. Oke, jadi nambah masalah ya dok ya. Betul, banyak banget soalnya kasusnya. Jadi giginya jadi bolong-bolong karena tusuk gigi justru. Jadi Oh, bukan giginya yang berlubang, jadi malah gusi-gusinya yang hilang. Gitu. Biasanya bahaya di tuh dok ya. orang-orang yang udah lanjut, biasanya terjadi pada orang-orang yang udah lanjut karena mungkin keseringan sekian puluh tahun menggunakan tusuk gigi. Memang nggak akan langsung ya ininya apa namanya dampaknya itu tidak langsung misalnya sekali pakai tusuk gigi terus gusinya langsung hilang gitu enggak memang butuh jangka waktu tertentu bisa menyebabkan si gusi-gusinya itu hilang makanya biasanya terjadinya pada orang-orang yang sudah lanjut gitu. Prosesnya memang lama ya dok, tapi akan terjadi seperti itu. Karena kita terbiasa nih kalau habis makan, disediainnya juga kalau di tempat makan juga tusuk gigi, kan ya adanya tusuk gigi buat congkel-congkel gitu. Nah tipsnya dok, biar eh, mau ngerawat gigi ini sebenarnya kan agak kalau dibilang repot sih bisa dibilang repot ya dok, karena kan itu kecil begitu, terus ada alat-alat tambahan, harus bawa benang gigi begitu kalau makan di luar. Nah, gimana sih dok biar bisa numbuhin rasa pengen ngerawat gigi biar nggak terjadi hal-hal yang lebih besar dan lebih parah untuk kesehatan gigi ke depannya? Nah, yang tadi itu ya kita harus sadar dulu akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut gitu sebenarnya.
Hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dicegah kalau gigi kita tuh sehat dan posisi apa ya, gigi tuh rapih gitu. Kalau gigi rapih, biasanya ya kita juga akan lebih mudah untuk membersihkan dan nggak ada tuh ceritanya nyelap-nyelap gigi itu biasanya jarang terjadi. Nah, gimana caranya? Nah, itu tadi deteksi dari dini. Pada saat gigi anak nih, dari anak dilihat ada nggak kira-kira resiko terjadinya gigi berjejal misalnya kan gigi berjejal itu gigi numpuk-numpuk ya kan kalau kita numpuk-numpuk itu juga sisa makanan pasti akan lebih mudah nyelap-nyelap ya nah itu bisa dicegah kalau sudah diperiksakan dari dini gitu jadi dari kecil diperiksakan kalau misalnya kita punya anak gitu ya supaya nanti giginya bisa bagus, nggak ada gigi berlubang. Kemudian nanti posisi giginya juga bisa kita rekayasa gitu, supaya nanti giginya bisa rapi. Terus pada saat mulai tuh berganti gigi, usia mulai berganti gigi itu sekitar dari 6 tahun sampai 12 tahun, itu periode di mana gigi susu akan berubah gigi tetap. Nah, itu juga bisa dipantau sama dokter, kalau misalnya rajin gitu ya, dokter gigi itu bisa dipantau supaya nanti giginya itu bisa rapih gitu. Kalau misalnya giginya sudah rapi, giginya sehat, nggak ada berlubang, otomatis sih harusnya akan lebih mudah untuk kita sikat gigi, itu juga akan lebih mudah. Beda kan ceritanya kalau misalnya kita udah giginya udah berlubang nih, terus lama-kelamaan dicabut, otomatis posisi giginya juga jadi berubah. Karena posisi gigi berubah, kita sikat gigi juga lebih sulit, sisa makanan lebih mudah untuk nyelap gitu. Akhirnya giginya berlubang lagi, harus dicabut lagi. Jadi pada intinya yang pertama adalah kita harus sadar dulu nih bahwa penting untuk menjaga kesehatan gigi. Setelah itu kita ya periksakan giginya 6 bulan sekali ke dokter gigi supaya mencegah terjadinya ya resiko-resiko yang bisa menyebabkan penyakit gigi. Karena penyakit gigi kan gak cuma gigi berlubang ya, ada penyakit-penyakit gigi lainnya juga. Gitu teh. Harus sadar dari dalam diri dan sering-sering kunjungan ya dok ya, biar dapat edukasi juga. Ya, karena Menghindari mencegah kan lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. betul. Selanjutnya Karena nih itu dok, tadi teh, kadang kita ini juga sih teh, apa namanya perlakuan kayak tadi cara sikat gigi itu kondisi gigi susu, gigi anak atau gigi dewasa itu kan beda. Jadi kalau misalnya kita ketemu langsung nih sama dokter giginya, kan dokter giginya lebih mudah ya untuk menjelaskan. Jadi sudah bisa melihat langsung, oh kondisi giginya tuh seperti ini. Berarti cara sikat giginya harus kayak gini. Karena itu beda-beda, itu perlakuannya beda-beda. Setiap orang unik gitu, nggak bisa disamaratakan. Jadi memang salah satu kuncinya ya aware dan datang ke dokter gigi. Nanti pasti dokter giginya akan menjelaskan lebih rinci gitu. Karena perlakuannya tidak bisa disamakan ya dok ya, jadi harus diperiksa dulu baru kita tahu nih perlakuan apa yang selanjutnya bisa dilakukan baik di klinik untuk tindakannya dan juga perawatannya di rumah ya dok ya, beda-beda. Oh gitu. Sama yang orang udah lanjut nih, kan kondisi lanjut beda. Misalnya gusi-gusinya udah pada hilang, cara sikat giginya juga berbeda. Sama dengan tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang misalnya giginya bagus atau gigi yang berjejal sama gigi yang rapih, cara sikat giginya otomatis pasti berbeda. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya dok ya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan masuk dari kolom komentar di Instagram, Dok, dari Bagus. Izin bertanya, Dok, jika ada gigi yang tumbuh di dalam gusi tidak keluar nih, jadi posisinya bertabrakan dengan gigi yang sudah ada sebelumnya. Kalau nggak dicabut, berbahaya nggak sih, Dok? Maksudnya gigi bungsu gitu ya, mungkin ya masuk Kang Bagus. Gigi tidak dijelaskan, tapi sepertinya iya, Dok. Biasanya itu ya, karena gigi kita nyebutnya biasanya namanya gigi bungsu. Kenapa sih gigi bungsu itu karena nggak kedapetan tempat lah istilahnya ya. Jadi rahang kita sudah segitu-gitunya, udah nggak bisa berkembang lagi. Terus tiba-tiba ada gigi yang memang harus keluar. Nah gigi yang harus keluar itu namanya biasanya di usia 17, di atas 17 sampai 24 tahun. Bahkan ada yang sampai 30 tahun juga baru keluar. Nah itu namanya gigi bungsu. Kenapa dia tidak bisa keluar itu tadi dia tumbuhnya paling akhir, nggak punya tempat lain, akhirnya mendem gitu. Nah,
Tergantung, Kang. Jadi, posisi giginya tuh seperti apa. Kalau misalnya tidak ada keluhan, itu masih bisa kita tahan, nggak usah dicabut juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia udah keluar sebagian, biasanya akan ada masalah, bisa gigi depannya jadi berlubang, atau gigi tersebutnya juga berlubang karena kita susah ya ngebersihinnya, gigi paling ujung akhirnya susah ngebersihin akhirnya jadi berlubang, atau misalnya bisa sampai sakit, sampai ke telinga, atau kita susah buka mulut karena ada peradangan di ujung gigi itu, di gigi bungsu tadi. Kalau itu ya mau nggak mau memang harus dicabut gitu. Karena itu sifatnya kalau gigi bungsu itu sifatnya tambahan sih. Jadi sebenarnya kalaupun dicabut itu nggak akan ada masalah sama proses pengunyahan gitu. Jadi lebih baik dicabut aja kalau misalnya ada gigi yang terpendam. Kalau mengganggu itu harus dicabut ya dok, karena tempatnya juga udah habis ya kalau di ujung kayak gitu. Daripada bikin masalah sama gigi depannya atau gigi lawannya, lebih baik diambil. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada keluhan, ada beberapa yang kan ini ya apa namanya, kalau misalnya mau cabut biasanya namanya bedah kecil ya. Kadang-kadang orang suka udah takut duluan sama kata-kata bedah gitu. Nah, kalau memang tidak ada keluhan, masih bisa ditunda nggak masalah. Disesuaikan ya dok ya, kalau ada gejala dan sakit harus segera gitu. Ini dok, kayaknya pertanyaan tentang gigi yang tabrak-tabrak itu, ini gigi susu dan gigi tetap dok. Kalau anak kecil tuh suka ada yang giginya jadi di depannya gigi susu, belakangnya gigi tetapnya udah tumbuh tapi dia belum tanggal gitu depannya. Oh iya, kalau itu kondisinya berarti kita nyebutnya adalah persistensi. Jadi kalau persistensi itu gigi barunya sudah keluar, tapi gigi lama, gigi susunya belum tanggal gitu ya, belum copot. Nah, kalau itu harus buru-buru. Berarti kan si gigi barunya udah mau keluar nih. Nah, itu harus buru-buru dibawa ke dokter gigi supaya dilakukan pencabutan. Semakin cepat, semakin baik. Kenapa? Sebelum si giginya tumbuh sempurna, itu gigi masih bisa bergerak. Jadi dia pada saat kalau misalnya posisinya kalau gigi depan biasanya di belakangnya. Nah, pada saat gigi susunya sudah diambil, maka nanti gigi yang barunya akan menyesuaikan ke ruangan yang sebenarnya gitu. Jadi semakin cepat semakin baik. Kalau misalnya terlambat nih, udah lama gitu ya gigi susunya gigi tetapnya sudah tumbuh sempurna, itu akan sulit untuk pindah ke posisi yang seharusnya gitu. Nah, itu tadi balik lagi, makanya kenapa harus anak kecil atau ya dari mulai 1 tahun itu 6 bulan sekali ke dokter gigi supaya dokter gigi bisa lihat, oh ini ada gigi yang baru nih, ini harus dicabut nih. Oke, biar Baik lagi yang terkontrol ya tadi, dok ya. baik lagi yang tadi, minimal 6 bulan sekali mampir ke dokter gigi. Oke, sambil main nih kenalan sama dokter giginya. Begitu Kak Bagus, pertanyaannya sudah terjawab dari Dokter Nurwi. Kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan kembali di dalam kolom komentar. Nih Dok, untuk tadi gigi yang keluar, gigi gigi susu ya yang belum tanggal, kemudian belakangnya ada gigi tetap. Biasanya di usia berapa sih Dok? Biar teman-teman yang ada di rumah juga punya gambaran nih di usia-usia berapa biasanya terjadi hal seperti itu. Ya, kalau mulai gigi ganti itu biasanya rata-rata dari 6 tahun sih. 6 sampai 12 tahun. Dimulai dari gigi depan, biasanya gigi depan bawah dulu, kemudian ke gigi depan atas, baru mulai ke gigi belakangnya. Gitu. Cuma bedanya kalau misalnya gigi depan, biasanya gigi yang barunya itu di belakangnya. Jadi kalau yang bawah berarti di dekat lidah, kalau yang atas itu biasanya di dekat langit-langit. Nah, kalau untuk gigi belakang biasanya munculnya di gusi depannya. Jadi gusi depannya biasanya ada tonjolan putih di situ. Kalau udah ada tonjolan putih, tapi si gigi lamanya gigi susunya belum copot, nah berarti itu harus dicabut. Biasanya kalau gigi depan 6 sampai 8 lah ya. Kalau untuk gigi belakang berarti dari mulai 9 sampai 12. Oke, dari usia 6 tahun, jadi harus udah waspada ya dilihat-lihat kalau giginya ada yang 2 baris, begitu harus segera dicabut salah satunya. Gigi susunya harus dihilangkan ya dok ya, biar posisinya juga tidak terganggu untuk tumbuhan gigi selanjutnya.
Ya kira-kira segitu sih. Mungkin paling ada sih yang 5 tahun juga ada, cuma rata-rata dari 6 tahun. Cuma yang lambat pun ada yang baru 8 tahun juga ada. Tapi ya kisarannya dari 6 sampai 12 tahun. Oke, jadi nggak sama ya dok ya, cuma rata-rata dimulai dari usia 6 tahun. Hmm, kalau untuk pencabutan giginya dok, kalau anak kecil kan suka ada tuh yang udah goyang, dicabutnya sendiri di rumah nih aman nggak sih dok? Itu kan nggak pakai anestesi, begitu terus tangannya juga belum tentu bersih. Apa sebaiknya ke dokter gigi aja atau diperbolehkan untuk cabut di rumah dalam kondisi-kondisi tertentu? Kayaknya kalau di rumah mungkin copot sendiri ya, maksudnya nggak dicabut sama orang tuanya kali ya, iya nggak sih? Tapi ya kalau misalnya bisa dicabut sendiri kan berarti dia udah goyang banget ya. Kalau udah goyang banget itu sebenarnya nggak masalah. Justru yang proses alami itu akan lebih baik. Jadi sebenarnya kalau giginya goyang banget dan dia tanggal sendiri itu biasanya hasilnya akan lebih baik daripada dicabut paksa. Oke, Justru itu kalau alami itu justru bagus. Berarti kan tanggal giginya sendiri. benar-benar berarti kan si giginya benar-benar di posisinya nabrak sedikit demi sedikit ke gigi susunya dia keluar di posisi tempatnya gitu. Oke. Justru itu akan baiknya adalah yang secara alami. Nah, nggak masalah ya dok ya kalau tanggal di rumah tuh si gigi susunya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, justru itu bagus. Oke, dokter. Ini pertanyaannya belum muncul lagi. Kita tunggu dulu dok sambil nunggu. Eh ini dok, tips sebagai orang tua di rumah yang udah punya anak nih, biar bisa menerapkan cara merawat gigi di rumah kan kalau anak kecil tuh harus diarahkan ya dok ya, cara-cara apa saja yang harus dilakukan nih sebagai orang tua ke anaknya biar mau merawat gigi. Yang pertama, kenalkan sikat gigi dari sejak dini. Jadi sejak awal, sejak mulai tumbuh gigi itu sudah mulai harus dibersihkan sama orang tuanya. Jadi bisa benar-benar dilepas itu sebenarnya 6 tahun, bisa benar-benar anak ya udah kamu sikat gigi sendiri. Nah sebenarnya dari mulai 0 sampai enggak lah 6 bulan ya rata-rata gigi susu tuh mulai 6 bulan sampai sampai 6 tahun itu ya memang harus didampingi. Nah terus jangan menyerah buat orang tua, misal anaknya nangis pada saat awal gitu disikat gigi, nah itu jangan nyerah gitu. Ya memang pada awalnya pasti akan nangis itu nggak masalah, tapi ya tetap harus disikat gitu sama orang tuanya. Nah, awal-awalnya itu nantinya awalnya nangis, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Kalau misalnya udah kebiasaan kan kitanya juga lebih gampang ya untuk ngarahin ke anaknya gitu. Kemudian jangan dikenalkan makanan manis sejak dini gitu. Jadi hindari coklat, permen, ya hindari hal-hal yang manis-manis di usia-usia awal gitu 2 tahun sampai di bawah 2 tahun 2 tahun 3 tahun itu sebaiknya ya jangan dulu dikasih makanan-makanan manis gitu karena kalau udah kenal makanan manis otomatis ya giginya pasti ada faktor resikonya akan lebih tinggi gitu untuk terjadinya gigi berlubang itu teh paling jadi memang nggak boleh menyerah sebagai orang tua kan kalau anaknya nangis akhirnya nggak disikatin gigi gitu ya jangan gitu ya tetap jangan nyerah itu pasti nangis nggak mungkin anak disikat gigi pada saat usia 1 tahun 2 tahun itu nggak nangis itu kayaknya nggak mungkin selalu nangis tapi ya jangan nyerah terus aja sikat gigi pagi setelah sarapan malam sebelum tidur itu tetap harus disikat anaknya Oke, gitu teh. harus didampingin tetap ya dok ya sampai bisa dilepas dan mandiri sikat gigi sendiri. Oke, Hmm. terakhir nih dok, sebagai penutup, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan untuk wargi di rumah agar lebih peduli dalam menjaga kesehatan gigi dan terhindar dari penyakit gigi mulut termasuk karies yang tadi udah dijelaskan sama dokter? Ya, untuk teman-teman semua yang pertama tadi ya sikat gigi kita ubah kalau sudah baik berarti ya alhamdulillah kalau belum kita ubah waktunya 2 kali sehari pagi 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua
Jangan takut untuk datang ke dokter gigi, minimal sekali itu 6 bulan sekali. Ya maksimal ya jangan lebih dari setahun sekali lah gitu. Minimal mah 6 bulan atau setahun sekali itu datang ke dokter gigi gitu. Yang ketiga yaitu tadi mengurangi makanan-makanan yang manis. Boleh tapi ya dikurangi, dibatasi gitu untuk makanan-makanan manisnya. Gitu. Itu aja sih kayaknya teh. Itu yang Oke. paling penting banget. Kalau untuk hal lainnya perawatan ya jangan takut. Banyak mitos beredar di luar sana. Ya datang dulu aja. Nanti pasti akan kita jelaskan lebih lanjut perawatan-perawatan apa aja yang bisa para wargi dapatkan di sini dan bisa perawatan di rumahnya seperti apa. Oke, jadi untuk tipsnya tadi semoga bisa diaplikasikan di rumah ya dok ya. Dan masih banyak pertanyaan ternyata karena keterbatasan waktu kita tutup dulu dok. Dan untuk wargi yang masih penasaran sama dokter Nurwi tanya-tanya tentang mitos atau fakta tentang karies gigi dan seputar kesehatan gigi, boleh datang langsung ke Rumah Sakit Pamengpeuk nanti ketemu dikasih penjelasan ya dok ya tentang pertanyaan-pertanyaan itu di Poliklinik Gigi bersama Dokter Cici ya, Dok. Ada berdua di Poliklinik Gigi. Iya, Gitu. betul. Terima kasih Dokter Nurwi dan wargi di rumah. Semoga talk show hari ini bisa bermanfaat dan tips tadi untuk menjaga kesehatan gigi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.